Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Numaran Kolili dengan NIM 222141060. Saya di sini akan menyampaikan materi terkait perilaku bisnis yang dilarang dalam Islam. Oke, untuk materi yang pertama itu adalah riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebih-lebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba sendiri secara bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Oke, itu tadi terkait riba. Untuk yang kedua, ada penipuan. Penipuan sendiri adalah tindakan atau praktik yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu yang curang kepada orang lain. Penipuan ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan dapat dikenakan hukum pidana. Tentu saja, penipuan dilarang dalam Islam. Kemudian yang berikutnya adalah curang dalam menimbang. Perbuatan curang dalam menimbang dapat diartikan sebagai yang pertama, mengurangi timbangan saat menjual barang. Dan yang kedua, meminta dicukupkan takaran saat menerima takaran dari orang lain. Perbuatan curang secara umum dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakali sesuatu demi kepentingan pribadi dan dapat membahayakan orang lain. Dan untuk berikutnya itu ada judi. Perjudian dapat diartikan suatu tindakan pidana yang yaitu pertaruhan sejumlah uang, di mana yang menang mendapat uang taruhan itu, atau dengan kata lain, adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan. Berikutnya ada melambungkan harga. Dalam Islam, melambungkan harga atau menetapkan harga yang lebih tinggi dari seharusnya itu dilarang. Untuk penetapan harga yang lebih tinggi dapat merugikan penduduk dan eksploitasi kebutuhan mereka. Dalam Islam, penentuan harga harus memperhatikan aspek keadilan, kesejahteraan, dan juga etika. Oke, untuk yang berikutnya itu ada tadris. Tadris ini adalah tindakan menyembunyikan informasi dari pihak lain dalam suatu transaksi dengan tujuan untuk menipu pihak lain. Tadris dapat terjadi dalam berbagai hal seperti kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadris termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam karena tidak didasarkan pada prinsip transparansi dan kerelaan dari kedua belah pihak. Oke, untuk yang berikutnya itu ikhtikar. Ikhtikar adalah praktik penimbunan barang-barang pokok manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menaikkan harga. Ikhtikar juga dapat diartikan sebagai monopoli, yaitu ketika penjual menghalangi penjual lain untuk masuk ke pasar agar menjadi penjual satu-satunya. Dalam Islam sendiri itu ikhtikar dilarang karena merupakan keburukan moral dan ketamakan. Ini materi yang terakhir yaitu tas'ir. Tas'ir adalah istilah yang merujuk pada penetapan harga atau intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditas barang di pasar. Dalam ekonomi Islam, penetapan harga atau tas'ir merupakan salah satu praktik yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Oke, mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait perilaku bisnis yang dilarang. Mungkin sekian dari saya Chandra, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.